Latar belakang. Magang merupakan mata kuliah wajib 4 SKS bagi mahasiswa program studi manajemen yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata. Mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan, knowledge, keterampilan skill, dan sikap attitude, tetapi juga mampu mengaplikasikan teori ke dalam praktik. Oleh karena itu, penulis memilih melaksanakan magang di Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kabupaten Gunung Kidul pada bidang aset untuk memperdalam pemahaman sekaligus mengasah kemampuan dalam dunia kerja. Tujuan: mengembangkan wawasan dan pengalaman, meningkatkan keterampilan problem solving, membandingkan teori dan praktik, memperdalam hubungan akademik dan praktik, membangun kerjasama universitas dan instansi. Manfaat bagi mahasiswa: penerapan ilmu, skill, uji karir, kesiapan kerja, dan untuk perusahaan hubungan baik, pertukaran ide, bantuan kerja. Selanjutnya untuk perguruan tinggi itu ide baru, kemitraan, evaluasi kurikulum, dan umpan balik kualitas mahasiswa. Lokasi dan penjadwalan kerja. Magang dilaksanakan di BKAD Gunung Kidul selama 25 hari kerja atau 264 jam mulai 4 Agustus hingga 9 September 2025 dengan jam kerja jam 7.30 WIB sampai 15.30 WIB. Penempatan magang di bidang aset. Di bidang aset itu ada inventarisasi, pencatatan, pelaporan aset, penghapusan aset, dan pengawasan. Profil BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Gunung Kidul merupakan lembaga yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah yang kemudian mengalami beberapa perubahan hingga terakhir diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021. Sebelumnya, lembaga ini dikenal sebagai Dinas Pendapatan atau Dipenda, dan dalam perjalanannya mengalami perubahan nama dan fungsi sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. BKAD merupakan gabungan dari beberapa bagian di sekretariat daerah seperti bagian perlengkapan, bagian keuangan, dan bagian perekonomian. Adapun visi dari BKAD yaitu mengacu pada visi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat Gunung Kidul yang bermartabat tahun 2026, dan misinya mendukung pelaksanaan misi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis. Selanjutnya ada struktur BKAD. Selanjutnya ada SOP aktivitas magang. Bentuk magang yang dijalani adalah di bidang back office pada bidang aset BKAD Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan yang dilakukan berfokus pada administrasi perencanaan dan pengelolaan aset daerah. Tugas-tugas yang dikerjakan meliputi membantu staf dalam menginput data usulan RKBMD dari tiap OPD, membantu pengecekan hibah barang milik daerah, menginput data rencana aksi reformasi birokrasi, serta menjadi notulen dalam rapat-rapat internal. Dengan demikian, magang ini lebih banyak menekankan pada kegiatan administratif, pengolahan data, dan dokumentasi. Terus jam kerjanya, hari kerja itu Senin sampai Jumat, jam kerjanya mulai pukul 7.30 sampai 15.30 WIB. Peserta magang wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tata tertib kerja dan etika kerja. Yang pertama, kehadiran dan ketepatan waktu. Peserta magang wajib hadir tepat waktu sesuai jam kerja yang ditentukan. Wajib mengikuti apel pagi setiap hari Senin.
Selanjutnya ada kerapian dan pakaian, memakai pakaian rapi, sopan, dan sesuai aturan instansi. Selanjutnya ada pelaksanaan tugas menjalankan semua pekerjaan yang diberikan dengan teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Berikutnya, etika berkomunikasi, bersikap sopan dan menghormati atasan, rekan kerja, serta pihak terkait. Selanjutnya ada penggunaan fasilitas kantor, memanfaatkan fasilitas kantor hanya untuk keperluan pekerjaan dan mengikuti aturan yang berlaku. Selanjutnya ada kerahasiaan informasi, menjaga rahasia informasi, data, dan dokumen yang didapat selama magang. Yang terakhir ada inisiatif dan kemandirian, memberikan inisiatif dalam membantu pekerjaan, tetap mengikuti arahan prosedur kerja yang berlaku. Slide selanjutnya pembahasan job desk. Selama magang di bidang aset BKAD Kabupaten Gunung Kidul, saya mempelajari proses pengelolaan aset daerah mulai dari pencatatan, pemeliharaan data, hingga penyusunan laporan aset. Kegiatan magang yang dilakukan meliputi yang pertama inventarisasi dan pembaruan data aset daerah, yang kedua pengelolaan dokumen kepemilikan aset, penginputan data usulan kebutuhan barang dari OPD, administrasi penghapusan aset tidak layak pakai, yang terakhir penyusunan laporan aset sebagai bagian dari laporan keuangan daerah. Bidang aset berperan penting dalam menjaga tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Slide selanjutnya ada fasilitas yang diterima saat magang. Yang pertama ada fasilitas umum seperti musola, parkiran, toilet, ruang istirahat. Terus ada bimbingan dan pembimbing lapangan. Selanjutnya ada ruang kerja yang aman dan nyaman, kayak ada meja, kursi. Terus ada perlengkapan kerja ATK dan juga komputer jika diperlukan. Ada laptop juga, akses wifi, dokumen dan data, AC juga. AC di dalam ruangan ada 2, mungkin bisa lebih ya, tergantung besar kecilnya ruangan. Terus fasilitas pantry. Slide selanjutnya fenomena pada BKAD. BKAD Kabupaten Gunung Kidul memiliki sistem kerja yang disiplin, tertata, dan profesional. Proses administrasi berjalan sesuai SOP dan transparan. Suasana kerja tetap kondusif dan kekeluargaan, serta mahasiswa magang dilibatkan dalam kegiatan administrasi dan rapat. Fenomena ini mencerminkan prinsip good governance dalam birokrasi pemerintahan. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan penugasan magang. Selama magang di bidang aset BKAD, penulis membantu menginput data RKBMD, pengecekan pengarsipan dokumen aset, serta penyusunan laporan. Kegiatan menuntut ketelitian dan kedisiplinan tinggi. Dengan bimbingan dari staf, mahasiswa juga ikut rapat dan kegiatan internal dalam suasana kerja yang disiplin namun kekeluargaan. Slide selanjutnya ada analisis SWOT BKAD. Pertama, kekuatan atau strength. BKAD memiliki struktur organisasi yang jelas, sistem administrasi berbasis informasi manajemen, aparatur yang kompeten, serta budaya kerja disiplin dan profesional. Selanjutnya ada kelemahan atau weaknesses. Jumlah SDM terbatas, ketergantungan pada sistem yang kadang bermasalah, proses administrasi panjang, dan digitalisasi belum optimal. Selanjutnya ada peluang atau opportunities, didukung regulasi pemerintah, potensi pengembangan digitalisasi, dan kerjasama dengan OPD dalam pengelolaan aset. Yang terakhir ada ancaman atau threats, perubahan regulasi, resiko, penyalahgunaan aset, tuntutan transparansi publik, serta keterbatasan anggaran daerah. Selanjutnya ada analisis stakeholder BKAD. Stakeholder internal, pegawai dan pimpinan BKAD melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai tupoksi dengan kepentingan menjaga kelancaran kerja dan peningkatan kinerja. Mahasiswa yang magang
membantu proses administrasi dan penginputan data, dengan tujuan memperoleh pengalaman praktis dan pemahaman birokrasi. Stakeholder eksternal, pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul atau Bupati dan Sekda memberikan arahan dan menyetujui dokumen keuangan atau aset untuk mendukung tata kelola yang baik. Selanjutnya ada organisasi perangkat daerah atau OPD mengajukan kebutuhan barang milik daerah serta menerima pelayanan administrasi aset. Selanjutnya ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Inspektorat melakukan audit dan pengawasan agar transparansi dan akuntabilitas terjamin. Selanjutnya ada masyarakat Kabupaten Gunung Kidul menjadi penerima dari pengelolaan aset daerah melalui pelayanan publik yang transparansi dan efektif. Yang terakhir ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah DIY menetapkan regulasi, memberikan dana transfer dan melakukan supervisi agar kebijakan keuangan daerah selaras dengan standar nasional. Slide selanjutnya ada simpulan. Magang di bidang aset Kabupaten Gunung Kidul memberikan pengalaman nyata dalam administrasi publik, khususnya pengelolaan barang milik daerah. Penulis terlibat dalam kegiatan pencatatan, input data, pengarsipan, pengecekan hibah, serta penyusunan laporan aset. Pengalaman ini menumbuhkan kedisiplinan, ketelitian, etika kerja, dan pemahaman penerapan teori dalam praktik. Saran: bagi mahasiswa penting menjaga sikap profesional, disiplin, dan memanfaatkan magang untuk mengasah keterampilan serta menjalin komunikasi baik. Bagi universitas diharapkan memperkuat kerjasama dengan instansi dalam memberikan pembekalan komprehensif sebelum magang. Bagi instansi BKAD perlu terus mempertahankan lingkungan kerja ramah, terbuka, dan memberi ruang mahasiswa untuk terlibat. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.